Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Wanda Lestari dari kelas akuntansi B dengan NIM B1031201056 dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga sederhana. Mari kita masuk ke pengertian dari bunga sederhana. Apa itu bunga sederhana? Bunga sederhana adalah perhitungan bunga untuk tabungan atau pinjaman yang dilakukan sekali saja, yaitu pada akhir periode. Bunga sederhana dihitung berdasarkan jumlah pokoknya saja. Bunga sederhana dapat digunakan untuk menghitung tabungan deposito dan pinjaman jangka pendek, yaitu 1 bulan hingga 12 bulan. Selanjutnya kita bahas rumus dari bunga sederhana, yaitu SI sama dengan P dikali R dikali T, di mana SI adalah simple interest atau bunga sederhana, P adalah prinsipal atau nilai pokok, R adalah suku bunga yang biasanya disebutkan dalam bentuk presentase, dan T adalah time atau waktu. Jika waktu atau T diberikan dalam bulan, maka T sama dengan jumlah bulan dibagi dengan 12. Selanjutnya, jika T atau waktu diberikan dalam hari, maka dibagi menjadi dua, yaitu SLE dan SLO, di mana SLE adalah bunga tepat atau exact interest, sedangkan SLO adalah bunga biasa atau ordinary interest. Rumus dari SLE atau bunga tepat yaitu T sama dengan jumlah hari dibagi dengan 365, sedangkan SLO atau bunga biasa rumusnya menjadi T sama dengan jumlah hari dibagi dengan 360. Ini ada contoh soal dari SLE dan SLO. Soalnya, jika diketahui nilai pokok 60 juta selama 30 hari dengan tingkat suku bunga 10% per annual, berapakah SLE dan SLO? Kita cari SLE menggunakan rumus bunga sederhana, di mana P dikali R dikali T. P atau nilai pokok sama dengan 60 juta dikali dengan R suku bunga dikali dengan 10% dikali dengan T atau waktu 30 per 365. Dapat hasilnya SLE atau bunga tepat 493.150,68. Selanjutnya kita cari SLO. SLO menggunakan rumus yang sama, yaitu P dikali R dikali T, yaitu 60 juta dikali 10% dikali dengan 30 per 360. Dapat hasilnya yaitu 500.000. SLO-nya atau bunga biasa didapatkan 500.000. Ini ada variasi rumus atau persamaan, di mana cara mencari nilai pokok atau P yaitu SI dibagi dengan R dikali T, di mana bunga sederhana dibagi dengan suku bunga dikali waktu. Yang kedua ada mencari suku bunga atau R, yaitu R sama dengan SI dibagi P dikali T, di mana simple interest atau bunga sederhana dibagi dengan nilai pokok dikali dengan waktu. Yang ketiga, cara mencari waktu atau T. T sama dengan SI dibagi dengan P dikali R, di mana simple interest atau bunga sederhana dibagi dengan nilai pokok dikali dengan suku bunga. Selanjutnya contoh soal. Berapa bunga dari tabungan 400 juta yang disimpan selama 6 bulan dengan bunga sederhana 8% per annual? Jadi, diketahui P atau nilai pokoknya 400 juta. R atau suku bunga sama dengan 8%. Waktunya 6 per 12. Jadi SI sama dengan P dikali R dikali T sama dengan 400 juta dikali 8% dikali 6 per 12. Didapatkan bunga sederhananya yaitu 16 juta rupiah. Contoh soal selanjutnya, diketahui satu pinjaman 800 juta, dikenakan bunga 40 juta saat melunasi 2 bulan kemudian. Berapakah suku bunganya? Jadi diketahui SI atau bunga sederhananya yaitu 40 juta. P atau nilai pokoknya 800 juta. T waktunya 12 bulan, berarti 12 per 12. 1 ya. Penyelesaiannya, yang dicari itu suku bunga, berarti R. R sama dengan SI per P dikali T, sama dengan 40 juta dibagi 800 juta dikali 1. Didapatkan 0,05 atau 5%. Jadi suku bunganya yaitu 5%. Berapakah lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh bunga 80 juta dengan dana sebesar 800 juta jika diketahui bunga sederhana 20% per annual? Jadi, diketahui SI atau bunga sederhananya 80 juta, P atau nilai pokoknya 800 juta, R sama dengan 20%.
Kalau didesimalkan jadinya 0,2. Penyelesaiannya, mencari waktu rumusnya yaitu T sama dengan SI per P dikali R. Jadi sama dengan 80 juta dibagi dengan 800 juta dikali 0,2. Didapatkan hasilnya 0,5 atau sama aja dengan 6 bulan. Contoh soal selanjutnya, setelah meminjam selama 70 hari, Pak Yusuf melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar 2.800.000. Berapakah besarnya pinjaman Pak Yusuf jika tingkat bunga sederhana 14% per anual? Jadi diketahui SI atau bunga sederhananya yaitu 2.800.000. R sama dengan 14%, T sama dengan 70 per 365. Penyelesaiannya, besarnya pinjaman itu menggunakan rumus SI per R dikali T sama dengan 2.800.000 dibagi dengan 14% dikali 70 per 365. Didapatkan besar pinjamannya Pak Yusuf yaitu 104.285.714,28. Nah, ini adalah rumus jika S merupakan nilai akhir jumlah pokok ditambah bunga, maka rumusnya menjadi P ditambah dengan SI. S sama dengan P ditambah P dikali R dikali T. S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah R dikali T. Terus yang kedua, jika S, R, dan T yang diberikan dan P yang dicari, maka rumusnya menjadi P sama dengan SI dibagi dengan 1 plus RT. Atau P sama dengan S dikali 1 plus RT pangkat min 1. Kita masuk ke contoh soal, yaitu sejumlah uang disimpan dengan tingkat bunga sederhana sebesar 6% per anual akan menjadi 3 juta setelah 5 bulan. Berapakah jumlah simpanan tersebut? Diketahui S sama dengan 3 juta rupiah. R sama dengan 6% dan T waktunya 5 bulan. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus P sama dengan S dibagi dengan 1 plus RT sama dengan 3 juta dibagi 1 ditambah 6% dikali 5. Didapatkan hasilnya yaitu 2.307.692,30 rupiah. Selanjutnya menghitung jumlah hari. Contoh soal, berapa jumlah hari antara 6 Maret 2010 dan 10 Oktober 2010? Kita menggunakan cara pertama yaitu dengan hitung menggunakan cara manual. Hari tersisa pada bulan Maret yaitu ada 25 karena bulan Maret pada tahun 2010 ada 31 hari. 31 dikurang dengan 6 didapatkan 25. Bulan April sama dengan 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30, Oktober 10. Dan itu tadi kita jumlahkan didapatkan 218. Jadi jumlah hari antara 6 Maret 2010 dan 10 Oktober 2010 ada 218 hari. Cara kedua yaitu dengan menggunakan tabel nomor urut hari. Kita lihat pada tanggal 10 Oktober 2010 itu bernomor urut 283. Dan sedangkan pada tanggal 6 Maret 2010 itu nomor urutnya 65. Nah, kita kurangkan deh. Jadi selisih antara keduanya itu tadi 283 dikurang dengan 65 dapatnya 218. Sama dengan hasil pada cara yang pertama tadi. Didapatkan jumlah hari ada 218 hari. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.